Saranjana, sebuah kota yang diyakini memiliki peradaban modern yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki penglihatan batin. Konon, di Saranjana terdapat gedung-gedung tinggi dan super mewah, kendaraan-kendaraan canggih, bahkan dipercaya ada mobil terbang. Sebuah kota yang dipercaya dihuni oleh para jin, misteri mobil sport yang dipesan dari kota, peradaban yang super canggih dan maju, hingga pengalaman mistis para musisi tanah air yang percaya bahwa mereka pernah manggung di kota goib ini. Bukan hanya dari warga setempat, para wisatawan pun banyak yang bersaksi pernah melihat aktivitas manusia di antara gedung-gedung pencakar langit di kota Saranjana. Namun ketika semakin didekati, pemandangan berubah menjadi bukit yang hanya berisi rimbunan pepohonan. Pada Januari 2023 kemarin, kota Saranjana ramai kembali menjadi perbincangan di media sosial. Usai viralnya sebuah video drone yang merekam penampakan awan menyerupai gedung-gedung perkotaan. Tampak dalam video tersebut terlihat gugusan awan di kejauhan menyerupai gedung-gedung pencakar langit atau bangunan sebuah kota. Selain itu, sebelumnya juga ada postingan yang sempat viral dan menghebohkan warga, yakni ada salah satu orang yang mengunggah sebuah foto di media sosial dengan background dari foto itu diduga merupakan kota Saranjana. Dia bilang aslinya di belakang wanita ini adalah hutan belantara dan tidak ada bangunan atau nuansa kota seperti di foto. Sang perempuan ini kaget saat melihat fotonya yang ternyata di belakangnya nampak pemandangan kota yang sebenarnya ia tidak bisa lihat. Bahkan banyak netizen mencoba untuk menaikkan kontras dari foto tersebut dan seperti terlihat ada kota super maju yang berada di belakang perempuan ini. Dari orang-orang yang melihat postingan ini langsung beropini, apakah mungkin bahwa kota yang berada di belakangnya itu adalah Saranjana? Mari kita mengumpulkan bukti dan saksi dari kota Saranjana. Kisah dari Saranjana tak luput dari balutan mistik. Ketidakberadaan kota Saranjana di peta modern membuat kota ini menjadi misterius. Namun, banyak masyarakat yang tetap meyakini bahwa kota ini ada. Mereka menyebutnya kota goib, kota supranatural, atau kota yang hilang. Kota ini dipercaya terletak di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penamaan kota Saranjana ini ternyata berhubungan dengan salah satu kisah legenda lokal, di mana nama Saranjana ini adalah sebuah gunung. Sebuah gunung yang dipercaya sebagai jelmaan tokoh Saburanjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Jadi di legenda itu diceritakan bahwa Raja Pakurindang itu memiliki dua putra, Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Nama Sambu Ranjana inilah yang digunakan untuk kota Saranjana. Kenapa Saranjana ini bisa dipercaya ada? Ini adalah Solomon Muller, seorang naturalis berkebangsaan Jerman sekaligus anggota Dinas Kehutanan Belanda. Jadi pada tahun 1845, pada saat itu Muller sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia serta melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah di Nusantara. Saat itu dia menaruh satu area di Indonesia dengan nama Saranjana. Dia mendeskripsikan wilayah yang letaknya di selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan dengan nama Tanjung Saranjana yang bertuliskan T. Seranjana. Apakah mungkin Solomon Muller ini mengada-ada tentang wilayah yang diberi nama Saranjana? Namun jangan salah, kemampuannya Solomon Muller tidak diragukan lagi dalam membuat peta. Secara dia adalah anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk membuat peta, bahkan dari Museum Leiden, Belanda. Nama wilayah Saranjana juga muncul di tahun 1913 dalam peta Sketch Map of the Residency Southern and Eastern Division of Borneo yang menuliskan adanya wilayah Saranjana. Namun dalam peta ini tertulis T. Saranjana. Dua peta ini menjadi bukti kuat bahwa Saranjana dalam perspektif sejarah adalah fakta dan benar adanya. Selain dua peta tersebut ada petunjuk lain yang memperkuat keberadaan Saranjana.
Dalam Kamus Belanda terbitan tahun 1869 karya Johannes Vet, dia menulis dalam bahasa Belanda yang artinya kurang lebih Saranjana, tanjung di sisi selatan pulau laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Misteri Saranjana ini sudah menjadi legenda yang terus-menerus dibicarakan dari generasi ke generasi hingga saat ini, dan banyak sekali orang yang percaya. Ini adalah beberapa bukti yang mungkin bisa menguatkan kalian untuk percaya bahwa Saranjana itu memang ada. Yang pertama, ada orang yang mengaku warga Saranjana. Namanya adalah Puabela. Seperti yang kita ketahui, tidak sembarangan orang bisa melihat bahkan keluar masuk kota Saranjana. Banyak sekali cerita zaman dulu, ada orang yang mengaku bahwa mereka tersesat di sebuah hutan, tiba-tiba bertemu dengan kota yang mewah. Bahkan ada yang bilang bangunannya terbuat dari emas. Namun saat mereka keluar dari tempat tersebut dan mencoba masuk kembali, mereka sudah tidak bisa, dan bahkan tidak pernah ketemu lagi. Ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah warga Saranjana, salah satunya adalah Puabela tadi. Puabela ini bisa dibilang warga Saranjana karena dia memiliki KTP Saranjana. Dia adalah seorang perangkat desa di kecamatan Pulau Laut yang mengaku bisa keluar masuk Saranjana. Menurut beliau, warga Saranjana itu seperti manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tidak memiliki filtrum atau garis lengkung di atas bibir. Puabela sempat menunjukkan lokasi gerbang kota Saranjana yang terletak di bibir pantai. Bagi orang biasa, pintu masuk itu merupakan bebatuan karang yang besar dan dikelilingi banyak pohon tinggi. Puabela juga bercerita bahwa warga Saranjana memiliki agamanya dan suku yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, Bugis, namun mayoritas adalah orang Banjar. Katanya kehidupan di sana juga seperti yang lainnya. Mereka bekerja, beribadah, bersekolah, dan mereka juga memiliki akses internet. Namun ketika ditanya apakah mereka ini manusia atau jin, mereka tidak bisa menjawab secara terang-terangan karena ada sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan zaman dulu yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Selain itu, ada juga orang seperti kita yang bisa menikah dengan warga Saranjana lalu pindah dan hidup di sana. Ada beberapa kisah mistis yang sempat terkenal tentang Saranjana. Banyak pengalaman dan kesaksian masyarakat yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan penghuni kota Saranjana. Seperti kejadian 5 penumpang speedboat yang hilang di perairan yang tepatnya di Kota Baru, Kalimantan Selatan pada tahun 2017 lalu. Mereka ditemukan dalam keadaan selamat setelah hilang beberapa hari. Salah satu korban menuturkan banyak kejadian aneh yang mereka alami selama hilang, dan juga singgungannya dengan kota Saranjana. Nah, diharu kami datangkan ada gambarnya. Maghrib ya Allah kan. Udah habis ada gambarnya. Gambar kerajaan, gambar. Jadi kerajaannya tuh gue udah sejujur mau ada kayak rumah Banjar emas. Emas ya, Rijian Saranjana. Selain itu, pada tahun 1980-an pemerintah Kota Baru sempat dikagetkan dengan pengiriman alat berat yang sudah dibayar lunas oleh pemesannya. Alat-alat tersebut dipesan dan didatangkan dari Jakarta. Seluruh alat berat yang berharga miliaran tersebut dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana. Warga Kota Baru bingung karena secara administratif kota Saranjana tidak terdaftar di daerah tersebut. Kisah tentang pemesanan alat berat ini melegenda dari mulut ke mulut hingga saat ini. Selain itu, ada cerita lain yang juga diingat oleh warga Kota Baru. Saat dimana ada kiriman mobil-mobil supercar, mobil mewah dan juga sudah dibayar lunas, yang lagi-lagi dipesan oleh penduduk Saranjana. Saat kurir mencari kota Saranjana, sempat kebingungan karena tidak ada yang namanya Saranjana. Ada juga kisah kapal feri yang banyak mengangkut penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun ketika kapal merapat di pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, mendadak penumpangnya menjadi sepi. Penumpang kapal tersebut diduga adalah penumpang yang merupakan makhluk gaib dari kota Saranjana. Dari pengakuan warga setempat, terkadang mereka bisa mendengar suara alunan musik atau kendaraan di sekitar bukit yang diyakini berasal dari kota Saranjana. Kita tidak tahu keaslian dari cerita-cerita tersebut, namun ada beberapa pengalaman yang menyeramkan dari musisi tanah air. Di antaranya adalah grup band Ada Band dan penyanyi Ari Lasso. Pada tahun 2005 mereka diundang untuk manggung di sebuah stadion di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Daerah tersebut diyakini adalah Saranjana.
Sebelumnya mereka sempat dipesan kalau misalkan nanti penontonnya terlihat sedikit aneh, diamkan saja. Dan mereka tidak melihat sesuatu yang menurut mereka mencurigakan. Pada saat itu tiket yang terjual sekitar 7-8 ribu lembar. Namun ketika konser berlangsung, jumlah penonton mencapai sekitar 12.000 orang. Setelah mereka selesai manggung, mereka turun dari panggung dan langsung masuk ke mobil. Namun saat sampai di mobil mereka sadar tadi rasanya ada 12.000 orang. Tapi kenapa tiba-tiba stadionnya menjadi sepi? Bagaimana para penonton yang berjumlah puluhan ribu orang itu meninggalkan lapangan dengan begitu cepatnya? Padahal akses pintu dan keluar hanya satu. Hanya dalam hitungan beberapa saat, stadion mendadak hampir sepi. Dan saat mereka keluar dari stadion pun tidak ada keramaian penonton sama sekali. Rasa-rasanya status stadion itu ada 12.000 penonton. Gue masuk mobil, keluar dari samping panggung, ke arah lapangan. Kok sepi ya? Pengalaman yang sama juga pernah dialami oleh grup band Kotak. Mereka bercerita bahwa dia itu pernah konser di pinggir pantai di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sama seperti tadi, sebelum mulai perform, mereka juga dikasih tahu bahwa mereka jangan heran kalau misalkan ada penonton yang berperilaku aneh dan tiba-tiba saja penontonnya sepi. Ketika grup band ini manggung, sang vokalis melihat ada banyak penonton. Namun hanya penonton yang tengah depan yang aktif dan ikut bernyanyi, sedangkan sisa dari tengah ke belakang semuanya diam, dingin, dan tanpa ekspresi. Saat ditanya kepada pihak penyelenggara, mereka hanya bilang bahwa penonton tersebut adalah penduduk kota yang hilang. Ada juga cerita dari netizen. Di tahun 2000-an dia bertemu dengan seseorang yang dipercaya berasal dari kota Saranjana. Dia bertemu dengan seorang kakek yang berjalan tanpa alas kaki dan berpakaian lusuh, juga tidak memiliki filtrum di atas bibirnya. Orang tua tersebut memborong sebuah boneka Barbie secara cash. Kita ketahui boneka ini bukan boneka murah. Jika membeli banyak bisa bernilai jutaan rupiah. Saat ditanya untuk apa membeli boneka banyak, dia hanya bilang untuk cucunya di kampung. Walaupun kakek ini hanya mengenakan baju lusuh, namun dia terlihat tegap, bersih, dan berwibawa. Mengenai orang dengan baju lusuh tanpa alas kaki juga bukan itu saja. Ada cerita lain yang berasal dari pegawai dealer motor. Pegawai ini kedatangan 2 orang dengan pakaian lusuh dan tanpa alas kaki, yang secara tiba-tiba membeli 2 buah motor dengan cash. Setelah membeli motor, sang penjual bilang bahwa nanti surat-surat penting seperti BPKB, STNK bisa diambil beberapa hari ke depan. Kedua orang ini hanya bilang tidak usah, di tempat kami surat-surat tersebut tidak dibutuhkan. Dari kisah yang bersumber dari katanya, ada banyak orang yang tidak percaya. Misalnya video drone tadi, ada yang bilang bahwa itu hanya awan Altocumulus castellanus. Bentuk awan yang menyerupai bangunan tower terbentuk akibat adanya pengangkatan awan yang cepat pada lingkungan yang dibatasi 2 lapisan stabil di atmosfer. Kemudian foto yang viral tadi, tidak sedikit yang bilang bahwa itu adalah foto editan. Banyak yang coba menjelaskan itu hanya ilusi fotografi saja. Bahkan beberapa orang yang memang asli dari Kota Baru itu menunjukkan bahwa posisi dari foto itu sebenarnya tidak mengarah ke Saranjana. Selain itu, KTP Puabela yang memakai bahasa Arab dan terlihat vintage. Saranjana yang terkenal dengan kota yang lebih modern dari Indonesia, padahal Indonesia sudah memakai KTP elektronik. Kemudian kurir alat berat dan mobil supercar yang sampai saat ini tidak ada kemunculannya. Dan bisa jadi itu hanya mitos belaka. Atau mungkin kalian punya bukti-bukti lain yang pernah kalian dengar atau bahkan pengalaman pribadi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali dan salam misteri.